Mbak. Ada apa ya? Waduh, Mbak. Mobilnya saya sita, Mbak. Kenapa bang? Udah jatuh masa tempo pembayaran ini. Mas dari mana ya? Saya dari leasing mau narik mobil ini. Ada bukti suratnya? Nggak ada sih, Mbak. Cuma saya harus narik ini sekarang. Ada saya waktu berapa hari deh? Saya kasih waktu maksimal 3 hari deh. Iya oke. Saya tarik lagi ya. Iya. Oke, silakan, Mbak. Aduh gimana ya gue buat ngelunasinnya? Assalamualaikum, selamat siang pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Bro, siang ini kita lanjut acara podcast kita Mantap ini. dengan Tapi menghadirkan kita buka masker dulu kayaknya ya, karena sebentar juga udah melalui protokol kesehatan. Jadi kita bahas apa nih siang hari ini, Bro? siang ini kita akan nambah ilmu pengetahuan tentang dunia perleasingan. Nah, ini sesuatu yang baru nih kayaknya ya. Udah ada ahli, dia ahli hukum perlindungan konsumen, ahli hukum perdata, ahli hukum persaingan usaha, pokoknya ahli hukum banget ya. Nah, masalah yang kita angkat ini kan masalah leasing ya. Betul. Jadi memang kalau kita lihat selama setahun terakhir ini leasingnya begitu ramai nih. Masyarakat heboh karena apalagi pandemi gitu ya. Jadi kebetulan kita bisa mudah-mudahan bisa banyak bertanya nih dengan narasumber kita kali ini, ada Mbak Renti. Mbak Renti, selamat datang di acara podcast Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Semoga berkenan. Podcast Men nih, kita di podcast Men. Betul, semoga berkenan bagian ilmunya, Bro ya. Betul. Apalagi buat saya fakir pengetahuan ini, semoga bisa tersiram pengetahuannya dengan banyak oleh Mbak Renti. Mudah-mudahan. Oke, salam kenal ya dengan saya Renti Maharani Sekti, ya salam kenal dari kami BPKN Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Selamat menjalankan ibadah puasa, salam sehat semua. Nah, Bu Renti nih, Gimana? kami tentang leasing nih. Oke. Kira-kira gimana sih, apa sih sebenarnya leasing itu ya? Oke, ya leasing sebenarnya kalau kita artikan adalah suatu perjanjian, Mas Heru, Mas Didi. Jadi dasar timbulnya leasing adalah kesepakatan dari perusahaan pembiayaan dengan konsumen, dalam hal ini debitur. Ya. Jadi artinya dasarnya perjanjian sebenarnya kalau kita bicara leasing. Nah, pengaturannya seperti apa yang Mbak Renti bisa share ke kita ya? Oke, yang leasing itu sebenarnya pengaturannya ada, ya. Jadi karena tadi dasarnya adalah perjanjian, tentu kita melihat juga pada buku ketiga dari KUH Perdata kita terkait mengenai perikatan dan perjanjian. Tetapi tentunya juga, ya kalau kita bicara leasing itu banyak aspek yang bisa kita lihat nih, Mas Heru, Mas Fidi, ya. Jadi kalau kita bicara aspek leasing itu sendiri, ya berarti kita dasarnya kembali lagi kepada buku ketiga BW, ya kita undang-undang hukum perdata. BW ini kan nih Bro Heru orang teknik nih. Nah, kita orang teknis nih, Oke, jelasnya nih. ya. Pemirsa juga mungkin nggak tahu nih BW itu apa ini. Apaan gitu kan? Ya, Jempol BW. jadi kalau kita bicara landasan hukum perjanjian di hukum kita, itu kita masih mengacu kepada KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa di dalam KUH Perdata itu ada 4 buku yang terkait mengenai perjanjian, itu ada di buku ketiga tentang perikatan. Jadi mau tidak mau, kalau kita bicara leasing pasti kita akan menuju kepada buku ketiga KUH Perdata kita. Tentunya ini juga berkaitan dengan aspek nantinya adalah bagaimana perlindungan bagi konsumen leasing itu sendiri. Nah, untuk konsumen kita sudah punya payungnya, Mas Heru. Nah, apa bisa cerita? Ya, payung hukumnya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita. Oh, Undang-Undang Konsumen nomor 8. 8 tahun 99. Kira-kira apa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
konsumen Dan sejauh sebenarnya mana? hak kewajiban konsumen, kemudian hak kewajiban dari para penyelenggara leasingnya apa? Iya, jadi sebenarnya dalam undang-undang perlindungan konsumen kita itu udah cukup sangat mengatur ya, karena baik secara preventifnya maupun secara represifnya. Kita bicara preventifnya kalau terkait di sektor leasing, sebenarnya itu juga Preventif itu pencegahan berarti bro. betul pencegahan Mas Didi. Jadi artinya sudah ada apa sih hak dan kewajiban konsumen. Nah ini yang diteruskan nanti di dalam undang-undang khusus di bidang leasing. Kita sudah punya undang-undang fidusia. Kita sudah punya turunannya PP pendaftaran fidusia. Kemudian juga karena leasing itu terkait di sektor jasa keuangan, maka kita sudah punya undang-undang OJK termasuk peraturan perlindungan konsumen di sektor keuangan POJK 3 2013 Mas Heru. Bro, jadi gini nih, kalau boleh saya bantu jelaskan ya kepada pemirsa ya Mbak Rengti, bahwa sebenarnya kalau pemirsa sekalian yang punya tunggakan cicilan motor atau mobil, itu tidak boleh kalau diambil paksa di pinggir jalan. Kenapa? Karena seperti yang Mbak Rengti bilang tadi, ahli hukum kita, dia harus didaftarkan dengan fidusia. Yang boleh melakukan tarik paksa adalah pengadilan. Ya, Nah ini yang menarik nih. pengadilan. Tidak boleh Boleh di kalau pinggir kita baca jalan. berita-berita di media kan ditarik di jalanan, lagi di mall apa. Ini seperti apa sih? Kok bisa terjadi seperti itu Ya, gitu Mbak betul Rengti? sekali ya. Mas Didi benar ya bahwa fenomena penarikan kendaraan masih berlaku ya. Maksudnya ibaratnya apalagi waktu kita masa pandemi itu masih marak terjadi, dan betul sekali Pak Mas Didi ya bahwa tidak bisa perusahaan leasing itu sembarangan atau secara sepihak melakukan penarikan, apalagi penarikan kendaraan di tengah jalan yang sering kita bisa lihat misalnya motor ya. Motor ya itu yang lebih sering kita lihat itu tidak bisa karena memang sudah ada aturannya Mas Heru bahwa di dalam POJK 1 2013 dan juga POJK 35 tahun 2018 terkait mengenai perusahaan pembiayaan bahwa penarikan kendaraan itu tidak bisa dilakukan sepihak. Bahwa untuk dilakukan misalnya mau melakukan penarikan kendaraan, perusahaan leasing itu juga harus tahu gitu lah, artinya bahwa konsumen ini atau debitur leasing itu benar-benar dia sudah melakukan prestasi, artinya memang sudah menunggak lebih dari 3 bulan, kemudian sudah dilakukan somasi ibaratnya kalau kita dalam hukum ya, kita somasi sudah dilakukan tapi tidak diindahkan oleh konsumen misalnya, tetapi bukan berarti menjadi alasan bagi perusahaan leasing juga bisa menarik sembarangan. Karena konsumen sebenarnya bisa bertahan, harusnya konsumen bisa bertahan. Nah, jadi ketika misalnya ada upaya penarikan, konsumen bisa bertahan. Bisa gitu bertahan, ya. karena Nah, konsumen itu harus menjadi catatan kita semua nih. Iya, Jadi betul. kalau ada penarikan tengah jalan, konsumen harus bertahan. Iya, karena konsumen juga bisa melakukan pertahanan diri bahwa kenapa saya ditarik, mana bukti sertifikat fidusianya, karena untuk bisa melakukan penarikan itu harus benar-benar jelas Mas Heru bahwa perusahaan leasing itu sudah mendaftarkan jaminan fidusia itu ke kantor pendaftaran. Dan kebanyakan Karena itu kalau belum tidak, ada ya Mbak Renti. Iya, betul sekali Mas. Karena ngeluarin biaya juga ya Mbak Renti untuk Iya, fidusia tetapi itu. justru dengan ada aturan pendaftaran fidusia itu memberikan perlindungan sebenarnya bagi perusahaan leasing juga. Nah ini untuk perusahaan leasing tertentu apa semua? Karena kan kalau kita lihat di masyarakat ini kan ada dari bank, dari perusahaan-perusahaan gitu ya yang lebih mudah katakanlah ketika dia untuk leasing sehingga mereka merasa lebih mudah juga untuk mengambil gitu. Ya, ini menarik ini pertanyaannya Mas Heru. Jadi gini Mas Heru ya, sedikit saya mau sharing ya kepada masyarakat bahwa sebenarnya kalau kita bicara leasing itu kita bicara lembaga pembiayaan. Ya, jadi lembaga pembiayaan itu nggak hanya cuma leasing Mas Heru. Mas Didi. Jadi kita ada mengenal leasing, kita mengenal anjak piutang, kita mengenal modal ventura, kartu kredit, sama pembiayaan konsumen. Nah sebenarnya kalau kita bicara leasing, konsep dasar atau konsep awal dari leasing itu sendiri sebenarnya adalah pembiayaan untuk barang-barang modal Mas Heru. Ya, maksudnya apa? Tapi bertanya apa sih barang modal ya? Gitu. Nah, barang modal itu sebenarnya adalah barang-barang yang memang digunakan untuk kegiatan usaha. Nah ini yang menjadi rancu di masyarakat. Kadang misalnya seperti saya butuh
butuh mobil tapi saya nggak sanggup kalau bayar cash gitu loh. Saya bisa nggak cicil? Bisa, tapi keperluan mobil saya ya untuk keperluan pribadi saya. Sebenarnya jatuhnya bukan leasing Mas Heru, jatuhnya di lembaga pembiayaan konsumen. Kecuali kalau misalnya saya punya bisnis catering, nah saya punya mobil misalnya ada, kita perlu nih mobil operasional untuk ngantar ke catering, barang-barang makanan dan semuanya, apalagi kalau yang usaha IO misalnya. Nah kita beli mobil itu memang untuk menunjang usaha kita, maka memang betul kita menggunakan dengan leasing gitu. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan kita pribadi sebenarnya jatuhnya di pembiayaan konsumen. Nah ini yang sering menjadi campur aduk. Hak-haknya sama nggak konsumen? Sama, iya sama. Jadi bahwa intinya konsumen punya hak untuk mendapat informasi yang jelas, benar dan jujur. Dan hak itulah yang menjadi kewajiban perusahaan leasing untuk menyampaikan. Nah ini yang kadang juga di dalam masyarakat perusahaan leasing hanya menyampaikan, wah dengan misalnya ya yang terjadi di masyarakat cukup dengan KTP terus kemudian DP 100.000 udah bisa bawa motor. Sebenarnya nggak juga. Karena 50.000 itu belum bisa bawa motor. Ada informasi yang tidak sesuai. Iya, gitu. Jadi artinya harus informasi itu simetrik ya. Jadi artinya konsumen berhak untuk informasi yang jelas, benar, jujur, dan pelaku usaha menyampaikan loh ini ya. Dan konsumen juga jangan malu-malu, misalnya menanyakan kepada perusahaan leasingnya, misalnya ini harganya berapa gitu loh. Terus kemudian bagaimana nanti bisa nggak dikasih simulasi cicilan kreditnya? Misalnya saya mau ngambil untuk 5 tahun misalnya, ini kira-kira nanti per bulannya saya berapa? Misalnya dengan saya DP sekian, Mas Didi misalnya DP sekian, biasanya sih minimal 20% dari total nilai barang tersebut. Misalnya saya belum sanggup, misalnya saya segini, ya berarti nanti pasti iurannya cicilannya akan lebih besar. Tapi kecuali misalnya, saya bisa nggak dibuat simulasi kreditnya supaya cicilannya saya pinginnya 2 tahun per 2 juta per bulan misalnya. Oh bisa, berarti DP-nya mungkin diperbesar. Dan itu juga diinformasikan kepada konsumen bahwa ini kalau leasing ini ada biaya asuransi loh ya. Tentu asuransinya selama jangka waktu cicilan berjalan. Kenapa perlu ada asuransi? Ya sebenarnya untuk melindungi nih kedua belah pihak. Jadi kalau terjadi sesuatu misalnya bisa di-cover melalui asuransi. Dan juga konsumen menanyakan misalnya dan beri kesempatan kira-kira nanti perjanjian leasingnya seperti apa ya, bisa nggak kami dijelaskan substansi dari perjanjian tersebut, karena memang itu hak konsumen untuk bisa mendapatkan informasi sekilas dari itu. Karena umumnya Mas Heru, kejadian juga mungkin Mas Heru pernah mengalami, Mas Didi mengalami ya, karena saya juga pernah mengalami. Saya belum bisa membaca perjanjian leasing itu Mas Heru sebelum saya melunasi DP, terus angsuran pertama. Mas semua cicilan DP di rumah sampai itu panci putih lagi. Mas Heru secara cash. Tapi gitu. memang kalau kita rumah tangga, memang panci itu juga nyicil juga. Nyicil. Nah ini bro, ini kebetulan Mbak Renti ini kan anggota BPKN nih, komisioner BPKN. Wow, selamat datang sekali lagi komisioner BPKN yang terhormat, pasti keren banget. Nah, ini kita perlu tahu juga nih apa yang sudah dilakukan BPKN yang terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat untuk leasing. Iya, BPKN sudah cukup berperan aktif dalam menjamin kepastian perlindungan terhadap konsumen leasing untuk bisa memastikan bahwa hak-hak dari konsumen itu terpenuhi. Kami di BPKN punya saluran pengaduan, Mas Heru, Mas Didi, ya. Bisa secara online, silakan datang ke kantor kami di Jalan Jambu 32 Menteng, atau bisa juga melalui call center 153 ya? Ya betul Mas Didi, 153, atau juga nomor WhatsApp Mas Heru
mungkin bisa. Aplikasi juga ada ya? Ada aplikasi kita punya, ada pengaduan BPKN 153, bisa konsumen atau masyarakat luas mendownload melalui aplikasi iOS ataupun Android. Berarti dipermudah. Atau kita melalui medsos. Nah, ini kan juga biasanya media kaum milenial ya, Pak Didi ya, itu kan lebih setiap hari selalu berkutat dengan handphone ya, bisa untuk melihat nih colek-colek ya website kita. Karena Mbak Enti, ya, kalau kaum di milenial FIG. itu ada 3 yang penting, harta, tahta, kuota. Oh iya, betul. Jadi nggak akan lepas itu dari namanya mobile phone. Iya, jadi kita sudah punya medsosnya, mulai dari Instagram, Facebook, terus kemudian juga kita ada di website kita di Twitter, terus kita juga punya nomor Lengkap, ya? WhatsApp, jadi lengkap semua. Dan insya Allah kita pasti akan menangani aduan yang masuk itu dengan baik untuk kita bisa menjamin bahwa konsumen itu terpenuhi haknya, Mas Heru. Iya. Nah ini juga kalau kita lihat nih Mas Didi ya, kalau nggak salah itu ada pemerintah memberikan kelonggaran juga nih. Dan ada relaksasi selama pandemi ini. Nah, itu penerapannya gimana bro? Apakah konsumen langsung ke leasing atau otomatis leasing yang memberikan? Karena gini bro, ada kemarin obrolan dari tetangga sekitar ya, dia kan cicilan rumahnya KPR, tiba-tiba dapat dana dari pemerintah, masuk dana sebesar cicilan rumah itu gitu, tiba-tiba tanpa diajukan. Apakah yang leasing ini seperti itu atau gimana bro? Oh iya, memang betul sekali ya Mas Didi, bahwa pada masa pandemi selama setahun ini kan kita sudah mengalami cukup lama ya, setahun lebih ya masa pandemi, dan untuk membantu masyarakat untuk bisa memenuhi kewajibannya, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan terkait mengenai relaksasi ini. Dan ini juga berlaku bagi leasing. Hanya saja yang perlu dipahami oleh masyarakat sebagai konsumen adalah bahwa yang merasa terkena dampak dari pandemi, misalnya akhirnya dia di PHK, sehingga kan kehilangan mata pencarian ya Mas Heru, gimana saya bisa memenuhi kewajiban saya sedangkan saya di PHK. Nah itu inisiatif untuk menyampaikan keringanan kepada perusahaan pembiayaan. Iya, ada inisiatif. Iya, dan di satu sisi tentunya perusahaan pembiayaan juga menindaklanjuti kebijakan itu dengan menginformasikan kepada masyarakat melalui sosial media, ya, kemudian call center, bahwa perusahaan pembiayaan membuka permohonan-permohonan dari masyarakat yang boleh nggak misalnya terdampak. perusahaan pembiayaan itu menolak gitu ya? Saya nggak mau gitu. Nggak, Harus Kayaknya itu berat ya bro, tidak- soalnya Ya, program karena kan pemerintah berarti itu tidak program mengikuti pemerintah, gitu. kebijakan pemerintah dong. nggak komplek. harusnya Iya. diterusin program pemerintah. Iya, gitu. harus mendukung. Harus mendukung. Iya, harus Mereka semua lagi inilah masa berat gitu ya. Betul, iya. Jadi- Tapi satu lagi nih catatan Mas Didi, Mas Heru, bahwa bagi masyarakat yang alhamdulillah misalnya tidak terkena dampak sampai PHK, masih punya pekerjaan yang tetap, dia tetap wajib memenuhi kewajibannya. Oh iya, sebagai konsumen juga nggak boleh nakal Gitu bro. loh. Jadi jangan mentang-mentang seperti misalnya nih ada konsumen X nih, wah ketahui ada kebijakan nih, Relaksasi, saya ngajuin bayar deh, selama padahal saya setahun. nggak terkena PHK, ya nggak bisa juga begitu Mas Heru. Jadi artinya gini bro, BPKN ini adalah lembaga penyeimbang, menjaga konsumen tapi menjaga pelaku usaha juga. Betul, kita harus harmonis, Harmonis. menjadi Berarti keseimbangan ya. Indan yang lah gitu. Oh gitu. Indan yang sih. Ada tips and triknya nih kira-kira bagi konsumen, bagi penyelenggara leasing gitu ya, agar kejadian-kejadian yang kita masih belum tahu juga nih kapan selesai. Ya, betul sekali Mas Heru, bahwa inilah pentingnya peran BPKN ya untuk mengoptimalkan literasi dan edukasi tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha juga dapat patuh untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tips bagi masyarakat sebagai konsumen kalau untuk mau ambil leasing, setidaknya konsumen itu sudah paham ya Mas Heru, artinya saya memang membutuhkan, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kalau katakanlah saya misalnya
kalau saya sanggup beli secara cash, ya udah lebih baik cash. Tetapi kalau misalnya tidak sanggup, ada kemudahan nih melalui leasing ini, ya ada kemudahan. Tapi tentunya saya juga harus sadar, oh kalau melalui leasing berarti ini kan saya ada kewajiban nih setiap bulannya dan diukur kemampuan. Jangan kita besar pasok daripada tiang ya, Mas Heru ya. Jadi misalnya kita kemampuan cuma dengan penghasilan kita misalnya hanya bisa mampu mencicil 3 juta misalnya maksimal, ya kita milih yang sesuai dengan kemampuan kita gitu loh. Dan kemudian juga dengan gaji kita 3 juta, cicilannya 10 juta. Nah, itu maksud saya Mas Heru. Itu kan berarti gak balance juga. Kita curcol ini sebenarnya. Karena Mbak Renti, Pak Heru ini kalau kita perumahannya di daerah Jakarta Selatan itu 2000 meter persegi. Semuanya cicilan semua. Bisa ini Mas Didi nih. Iya, jadi terus kemudian juga konsumen jangan malu-malu bertanya. Jadi ibaratnya ditanya apa yang memang ingin ditanyakan, karena umumnya perusahaan pembiayaan juga tidak detail ya untuk menanyakan. Jadi tanyakan simulasi kreditnya bagaimana, ada kemungkinan nggak bunga yang ditetapkan bisa turun nih atau bagaimana Apakah flat, apakah progresif bunganya setiap tahun itu sebenarnya masyarakat wajib baca juga tuh ya. Iya, terus kemudian bisa ditanyakan, bisa nggak saya baca perjanjiannya misalnya gitu nih. Kita juga kadang-kadang kita datang kalau pinjam ke bank itu tak disodorin dokumen atau apa pada tangan aja tuh. Iya, atau parah, tapi gini bro, itu tulisannya kecil-kecil banget gitu kan. Kadang kita perlu volup gitu kan, kita pembesar dan baca. Apakah sebenarnya Mbak Renti yang seperti itu disengaja agar konsumen tidak ngeh atau memang untuk menghemat cepat gitu ya? tantangan cepat, gimana sih Mbak Renti? sebenarnya di sisi pelaku usaha kenapa kecil atau seperti itu, karena memang ketentuan atau persyaratan atau kondisi itu memang banyak ya. Jadi kalau terlalu tebal kan juga nggak lucu, masa perjanjian leasing sampai tebel gitu ya. Jadi mungkin praktis efisiennya ya udah kita kecil, tapi sebenarnya kewajiban kewajiban pendukungnya adalah yang menginformasikan itu ya, artinya tidak. Nah iya, Mungkin TR 10 kali ya, jangan 7 juga ya. Susah bacanya sudah itu. Karena jelas kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu juga masuk kategori yang tidak boleh sebenarnya, cara peletakannya, hurufnya, terus pengungkapan yang susah dimengerti, dan itu udah masuk klausula eksonerasi, tidak hanya dalam substansinya. Apa nih bro? Nah biar jadi klausula eksonerasi ini kalau saya nggak salah nih bro ya, waktu aneh zaman kuliah dulu nih ya, itu ada sempat kuliah juga dulu ya? Iya dulu. Iya, sempat kuliah di mana nih Mas Didi nih, kuliah hukum nih. Saya kuliah di mana-mana dah, pokoknya ada yang penting kan ilmu pengetahuan, tapi nggak sedalam sama Mbak Renti ini pemirsa. Ya kalau Mbak Renti ini memang ahlinya, kalau saya mau cuma belajar-belajar aja lah, ya kan. Jadi ada klausula eksonerasi itu misalnya memindahkan tanggung jawab, itu yang nggak boleh. Misalnya begini, Bro Heru parkir motor, gitu kan, pakai helm ya, helmnya ditaruh, ya kan, terus kartisnya dimasukin kantong. Begitu kartisnya dikeluarin, ternyata tulisannya barang hilang bukan merupakan tanggung jawab pengelola parkir. Itu dengan tanggung jawab. Kenapa? Karena Bro Heru udah nyewa itu tempat. Kenapa nggak tanggung jawab sama motornya sekalian kalau hilang? Bukan begitu, Mbak? Iya, jadi benar ya Mas Didi, bahwa kalau apa sih klausula eksonerasi, klausula yang merugikan konsumen. Ya, itu jelas di Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita mengatur di pasal 18. Tetapi yang perlu disadari oleh masyarakat kita, bukan undang-undang kita melarang klausula baku, tetapi yang dilarang atau dibatasi itu adalah klausula eksonerasi. Kenapa dibatasi? Karena merugikan konsumen. Kenapa merugikan konsumen? Karena isinya salah satu yang tadi Mas Didi sampaikan, mengabaikan atau mengesampingkan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha. Nah, itu yang kadang disisipin di dalam perjanjian baku. Namanya juga perjanjian baku, perjanjian yang dibuat sepihak. Jadi kalau kita bicara leasing tadi, siapa yang buat perjanjian leasingnya? Ya perusahaan leasing. Nah, artinya konsumen bagaimana misalnya tadi terkait dengan hukum perjanjian kita? Ya, kalau konsumen menandatangani berarti konsumen sepakat untuk menerima kondisi di dalam perjanjian tersebut. 1338 Dan kalau ya, ternyata ya. betul Mas Didi, 1338 sama 1328
320 faktor Servanda. Janji yang memang Hanya kita mendapat banyak pencerahan ya hari ini. Tapi ini bro, sebelum kita ini ada yang menarik juga nih. Bisa nggak sih bro kalau misalnya buat Mbak Renti, kalau misalnya motornya diambil nih di tengah jalan, terus tadi itu haknya si konsumen bahwa oh ini kan motor saya karena tadi ada perjanjian fidusiar, lalu jadi jatuhnya orang-orang yang melakukan penarikan itu ilegal. Artinya ada perampasan di sana. Bisa nggak kita sebagai warga atau konsumen itu melaporkan ke pihak berwajib bahwa ini terjadi perampasan? Apakah bisa seperti itu? Sebenarnya bisa saja sih bisa Mas saja. Didi. Jadi sekali lagi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya penarikan kendaraan itu tidak bisa dilakukan sepihak. Kalaupun melakukan penarikan kendaraan itu harus dipastikan dulu dari pihak perusahaan pembiayaan bahwa memang betul konsumen itu atau debitur leasing ini sudah prestasi sesuai dengan isi di dalam perjanjian listrik. Tapi nggak cukup itu aja Mas Heru. Jadi kalau mau melakukan penarikan, siapa yang melakukan penarikan? Kalau dari di luar perusahaan pembiayaan, misalnya pihak ketiga yang ada perjanjian dengan perusahaan pembiayaan. Nah, perusahaan penagih ini itu juga harus punya sertifikasi jasa penagih Mas Heru. Nggak sembarangan Nggak orang. bisa. Orang yang tegang juga nggak sembarangan. Oh, Pak Heru baru Nggak bisa preman ya. Nah, ini kan banyak kasus preman bro. Iya. Sehingga juga yang terjadi perang antar preman ini. Iya. Karena ada uang-uang yang di sana katanya saya dengar ya Mbak Renti kan, saya juga dengar aja maksud preman juga kan. Katanya kalau sekali narik motor atau mobil di jalan itu, ya itu mereka dapat upahnya juga, makanya tumbuh subur itu penarikan mereka liar itu. Nah, ini Aturannya nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa diperbolehkan perusahaan pembiayaan melakukan kerjasama dengan Pihak ketiga untuk jasa penagih sepanjang ada persyaratannya. Satu, bahwa jasa penagih itu dalam bentuk badan hukum, dalam hal ini PT. Kedua, yang melakukan penarikan tersebut ya atau tenaga jasa penagih harus bersertifikasi jasa penagih. Terus kemudian yang paling utama adalah betul nggak perusahaan pembiayaan sudah mendaftarkan jaminan fidusianya. Kalau dia tidak bisa membuktikan sertifikat fidusianya, berarti dia bukan kreditur preferred yang bisa langsung mengambil begitu saja. Sahabat konsumen dimanapun Anda berada, tadi kita dengerin penjelasan dari ahli kita, Mbak Renti. Beliau ini mengatakan ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahin ya. Yang pertama, konsumen itu dilindungi hak-haknya. Tidak boleh konsumen itu kendaraannya baik motor atau mobil ditarik di tengah jalan oleh pihak ketiga, karena ternyata menurut ahli kita ada jaminan fidusiar bahwa harus didaftarkan ke pengadilan, nanti pengadilan lewat jurusita yang narik, nggak boleh pihak ketiga. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai konsumen juga harus taat asas. Kalau punya uang untuk bayar cicilan, dibayar cicilannya, jangan sampai nunggak karena bisa merugikan pelaku usaha. Nah, dari ahli kita ini, Mbak Renti bilang bahwa BPKN itu ada sebagai penyeimbang, memperhatikan konsumen, juga memperhatikan pelaku usaha. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Itu adalah fungsi dari peran BPKN. Ya. Mungkin sekian yang bisa kita garis bawahi. Saya dan Bro Heru mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Renti. Terima kasih Mbak Renti. Bro Heru. Thank you. Terakhir nih, sahabat konsumen, jangan lupa ya, tolong di like, di subscribe, di komen. Kenapa? Biar kita tahu apa yang menarik, apa yang sahabat konsumen pengen tahu, kita bisa hadirkan di sini. Kemudian bisa menambah juga pengetahuan para sahabat-sahabat konsumen lain. Ya, jangan lupa like, subscribe, komen ya, share kalau perlu ke teman-teman. Thank you, terima kasih. Salam sehat, salam konsumen berdaya. Tolong tangannya bro. Berdaya. Berdaya.